channel. Balik lagi bareng aku Cindian, and welcome back to another Versus. Oke, sebelumnya Cindian belum pakai face makeup sama sekali. Cindian cuma pakai kayak eye makeup dan pakai lip makeup doang. Face makeup Cindian belum ngelakuin sama sekali karena ntar Cindian akan langsung ngebandinginnya. Jadi ini versus yang kayaknya kalian tuh tunggu-tunggu banget dan kepengen banget untuk Cindian bikinin. Well actually Cindian juga penasaran dan akhirnya kemarin pas udah coba and something like that, I try to review them all dan akhirnya Cindian udah punya hasilnya dan Cindian bisa bagiin dan ceritain ke kalian semua. Perlu diketahui kalau misalnya semua yang Cindian masukin ke video ini itu adalah 100% opininya Cindian. I just try to make it as real as possible, sereal mungkin. Ini nggak berpihak sama brand manapun dan nggak disponsorin sama brand manapun. So, hari ini yang bakal kita versusin seperti kalian baca judulnya di bawah, yaitu kita bakal versusin yang namanya Beauty Blender. Wow! Jadi yang akan kita versusin pada hari ini, yang pertama adalah ini adalah Beauty Blender. Cindian belinya warna merah. Cuman I don't know why akhirnya jadinya warna pink gini. Soalnya Cindian udah nyuci sekitar 2 kali selama pakai. Yang kedua yang akan Cindian versusin untuk melawan Beauty Blender yaitu adalah Beauty Blender dari Korea, yaitu punyanya Too Cool for School Marshmallow Puff. Oke, terus yang ketiga yang akan Cindian review ini adalah drugstore yang kalian pasti sering ketemu dan mungkin kalau ke Sogo atau ke beauty department store gitu kalian pasti bakal ketemu. Ini adalah Beauty Blender punyanya Masha Misuko. Ini Cindian ngambilnya yang warna hitam gini. Ini kalau perlu diperhatiin kalian lihat mungkin kayak agak lobang-lobang gitu. Yes, karena Cindian udah pakai ini sekitar 4 tahun. So pardon me guys. And the last but not least yaitu adalah Beauty Blender unbranded, gak ada brandnya, yaitu the fake Beauty Blenders. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian sudah tahu apa yang bakal kita versusin pada hari ini, Cindian mau kasih beberapa ke kalian dulu apa yang harus kalian tahu. Jadi untuk yang pertama yang harus kalian tahu adalah Beauty Blender. Cindian nanti akan tinggalin di description box di bawah salah satu artikel yang dia nunjukin kalau perbedaan Beauty Blender yang hitam dengan Beauty Blender yang berwarna kayak berwarna pink atau yang berwarna merah. Terus juga ini kalau nggak salah pernah ada versusnya Beauty Blender dengan Real Technique. Cindian juga akan coba untuk tinggalin di bawah semua artikelnya yang udah pernah ada kayak gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama, yaitu kita membandingkan harganya. Cindian akan urutin urutannya dari yang paling mahal ke yang paling murah supaya kalian bisa tahu untuk perbandingan harga dan versus harganya. Oke, jadi yang pertama adalah Beauty Blender. Beauty Blender ini harganya $29. Tapi tergantung juga kalian belinya di mana karena somehow banyak banget online shop yang jualnya kayaknya 300-an. So 290-an sampai 300-an. Let me know in the comments below kalau kalian tahu exactly harganya kisaran berapa. Yang kedua termahal adalah punyanya Masha Misuko karena dia dari department store. Jadi ini harganya waktu Cindian beli itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Ini harganya adalah 109.900. Cindian masih inget banget ya. Cindian nggak tahu kalau harganya sekarang udah berubah atau gimana. Untuk yang termahal ketiga adalah punyanya Korea yang Too Cool for School. Ini Cindian belinya di Altea dan harganya waktu itu kalau Cindian nggak salah 80.000. And last but not least, ini yang paling murah yaitu Fake Beauty Blender, yaitu Cindian beli dengan harga 25.000 doang di Pengampon, Surabaya. Oke, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi untuk membahas masalah teksturnya. Nah, di sini teksturnya itu belum Cindian tunjukin cara bersihinnya dan sebagainya, itu bakal ada di sesi selanjutnya. Nah, Cindian akan tunjukin kalian juga close up-nya gimana tekstur dari each Beauty Blender supaya kalian juga bisa ngerti. Kita akan bahas dulu dari original Beauty Blender. Jadi teksturnya ini kalau misalnya Cindian bisa bilang dia ini pori-porinya itu cukup berpori-pori dibandingin sama Beauty Blender lain. Cindian harus bilang kalau dia cukup berpori-pori. Itu gunanya karena pori-pori ini yang akhirnya membuat dia itu semakin kelihatan bouncy menurut Cindian. Dan juga dia punya bentuk yaitu adalah bentuk
teardrop alias bentuknya air mata gitu. Ini dibuat supaya yang bagian atasnya ini bisa menjangkau tempat-tempat yang susah kayak di under eye-nya kita atau di sudut-sudut bagian hidungnya kita kayak gitu supaya gampang menjangkaunya. Sedangkan yang ini itu adalah untuk biasanya orang-orang kalau aplikasiin foundation supaya lebih cepat dan lebih kayak apa ya, lebih smooth hasilnya jadi lebih lembut dan lebih halus. Bentuknya kalau menurut Cindian itu pro and cons, karena ternyata abis Cindian lihat beberapa orang itu nge-review kalau mereka nggak suka sama bentuknya yang kayak gini, karena kalau misalnya taruh di meja itu kadang-kadang dia bisa ngelinding sendiri dan sering banget jatuh, jadi dia nggak stable sama sekali. Itu kontranya. Nah, dia ini punya dua, yaitu yang satu warnanya berwarna, yang satu yang warna hitam. Katanya yang warna hitam itu untuk pro makeup artist gitu. Itu kenapa warnanya lebih hitam gitu, untuk menunjukkan keprofesionalitasan. I don't know guys, tapi itu yang Cindian baca dari artikel kemarin. Untuk Masami Suko, pori-porinya sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu nggak segede itu, lebih kecil daripada pori-porinya Masami Suko, lebih kecil daripada pori-porinya Beauty Blender. But somehow dia sangat empuk dan sangat bouncy banget, kayak gitu. Dan ini lebih enak bagian bawahnya karena bagian bawahnya itu lebih flat. Kalau dibandingin sama Beauty Blender, bagian bawahnya Beauty Blender itu agak sedikit lebih cekung. Somehow kalau di Cindian ngerasa kalau misalnya itu lebih gampang. Tapi kalau menurut Cindian, karena because this is so airy, karena dia sangat bouncy banget, jadi dia sangat fleksibel banget. Dan ini bentuknya kayak semacam something yang separuh lingkaran, terus abis itu di atasnya kayak agak teardrop gitu. Nah, ini kegunaannya hampir sama dengan teardrop dari Beauty Blender, but I have to say, ini tuh teardropnya jauh lebih gede dan lebih tumpul. Jadi kalau misalnya dipakai, somehow ini nggak bisa sedetail kalau misalnya kita pakai Beauty Blender. Yang ketiga adalah punyanya Korea. Ini udah kelihatan paling gede sih. Ini udah kelihatan paling gede, dan kalau misalnya kita lihat pori-porinya itu almost kecil banget. Kalian bisa lihat di preview nanti, Cindian akan tunjukin previewnya. Kalau misalnya ini tuh keras banget dan susah banget untuk di bouncing. It's not so bounce dan gak cocok sama sekali kalau namanya itu marshmallow puff. Cause it's nothing like marshmallow. Dia itu super padat, dia itu kelihatan super padat banget, dan pori-porinya itu kelihatan kecil banget. Sehingga karena dia padat dan pori-porinya kecil, itu membuat produknya itu jadi nggak terlalu bouncy. Tekstur bentuknya itu sama kayak punyanya yang Masami Suko, tapi ini udah kering, tapi ya tetap aja bentuknya kayak gini. Dia semakin gede kayaknya ya, semakin gede semakin lama. Waktu Cindian beli pertama kali itu nggak segede ini. I don't know, semakin sering dicuci kali jadi semakin expanding. Cindian beli ini tuh kayak awal tahun 2016, dan dia juga punya teardrop shape, tapi balik lagi karena semakin lebih gede, jadi teardrop shape-nya itu semakin kayak susah untuk menjangkau daerah-daerah yang kita mau lebih detail untuk applying concealer atau foundation. Yang terakhir yang akan Cindian bahas adalah Beauty Blender original ori yang fake. Selalu Cindian bilang original ya. Yang fake ini Cindian bisa bilang kalau kita nggak bisa terlalu lihat dia berpori-pori atau enggak, but surprisingly dia lebih bouncy dan lebih apa ya, lebih puffy daripada yang Korea, yang punyanya Korea tadi. Meskipun ini cukup keras, tapi ini tuh lebih bouncy dibandingin sama Korea, mending daripada punyanya Korea. Ini nggak terlalu padat, cuman dia pori-porinya kecil. Jadi kalau misalnya di sesi kedua ini Cindian harus urutin, urutan yang menang di sesi kedua ini menurut Cindian itu adalah Beauty Blender yang pertama, terus kemudian Masami Suko, terus kemudian yang fake, dan yang terakhir adalah yang punyanya Korea. Karena ini yang paling gak bouncy, paling padat, dan yang paling keras. Kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu cara bersihinnya. Oke, kemarin Cindian udah ngebersihin. Cindian nggak tahu, mungkin tiap orang cara ngebersihin Beauty Blendernya beda-beda. Tapi kalau Cindian, itu tekniknya adalah Cindian akan ngerendam dulu Beauty Blender ini selama semalam, supaya foundation dan concealer yang keserap di dalam Beauty Blender ini akan apa ya, kayak rontok dan akan jadi kayak squishy gitu. Jadi besoknya pas kita peras, itu dia akan keluar langsung dengan sendirinya. Beauty blend kayak foundationnya itu akan langsung keluar dengan sendirinya dari spons itu, dan itu lebih gampang untuk membersihkannya. Cindian juga ngebersihin pakai oil makeup remover sama sampo bayi. Tapi selama ini Cindian itu selalu ngebersihinnya itu
pakai oil, antara oil makeup remover atau baby oil, dan kemudian Cindian pakaiin sampo bayi. Cindian tahu kalau tiap orang itu punya preference yang beda-beda ketika mereka mencuci beauty blendernya, tapi selama ini dan sejauh ini Cindian merasa kalau misalnya itu yang paling oke, kayak gitu loh. Cindian ngerasa kalau misalnya teknik itu yang paling oke. Jadi guys, without further ado, Cindian akan tunjukin ke kalian sedikit klip gimana proses Cindian ngebersihin beauty blendernya. A smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you got style, the way your body makes my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe, 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. I look at you and know it's alright. You read my mind, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you got style, the way your body. Oke, kalau misalnya kalian udah melihat prosesnya, itu berubah 180 derajat lagi. I don't know which one should win, karena Cindian juga bingung banget sampai Cindian kemarin cuci beauty blendernya. Yang pertama, untuk original beauty blender, Cindian harus bilang kalau ternyata ini menipu. I don't know guys. Cindian ngerasa kalau misalnya dia kelihatannya bouncy, dan di sesi yang kedua tadi Cindian ngerasa kalau misalnya ini the best karena ini super bouncy, ini super berpori-pori, terus habis ini super kayak kelihatannya enak nih kalau misalnya kita cuci itu gampang dan cepet kayak gitu loh. Ternyata pas Cindian ngebersihin, it is lebih taking time, lebih lama daripada beauty blender yang lain. Entah karena warnanya, Cindian ngerasa sih karena warnanya, tapi di ujung beauty blendernya Cindian itu masih ada bekas foundation sedikit, dan di ujung teardropnya juga masih ada kayak sisa foundationnya sedikit. Padahal Cindian udah cuci sampai 2 kali, Cindian ngulang cuci supaya untuk mastiin dia bersih, tapi malah kebalikannya, warnanya malah jadi mudar. Cindian nggak tahu harus bilang kayak gimana. Cindian mungkin akan ngelakuin research lebih lanjut untuk original beauty blender yang hitam. Cindian akan mau coba beli dan mau coba untuk ngeliatin apakah sebenarnya hitam dan berwarna itu membuat perbedaan yang sangat gede banget kayak gitu. But so far Cindian cukup kecewa karena untuk membersihkannya itu effortnya itu kayak butuh effort yang lebih kayak gitu. Yang kedua adalah Masami Suko. Surprisingly, di antara semua beauty blender, Cindian ngefavoritin Masami Suko di sesi ini karena cara ngebersihinnya super gampang banget. Ini tuh kayak karena Cindian udah rendam juga, pas Cindian cuci itu kayak foundationnya jatuh-jatuh. Cindian taruhin oil makeup remover dulu, dan abis itu Cindian cuci. Ternyata itu super enak banget dan super gampang banget. Kayak langsung semua foundation itu hilang, dan foundation itu pada rontok semua. Apalagi setelah itu Cindian cuci pakai sabun bayi, dan dia jadi super bersih, super empuk, dan di antara semuanya Cindian merasa kalau misalnya Masami Suko ini yang kelihatan paling bersih dan yang paling utuh di antara semuanya. Jadi Cindian dulu tuh nggak ngerti cara ngebersihin, akhirnya Cindian kayak semacam twist produknya ini bagian sininya, dan akhirnya dia jadinya kayak agak kerobek gitu. But so far, karena dia udah bertahan selama 4 tahun dan jadi bersih banget, as you can see, untuk cara pembersihan menurut Cindian so far itu paling mudah dan paling gampang. Untuk yang ketiga adalah beauty blender Marshmallow Puff punyanya Too Cool for School. Ya, Cindian nggak meragukan lagi sih. Di sesi yang kedua, Cindian udah tunjukin kalau dia tuh super keras banget untuk di press gini, untuk dimain-mainin gini. Dan ternyata yes, memang pada saat Cindian mencucinya itu paling susah banget mencucinya. Susah banget. Untungnya Cindian udah kebantu dengan
ngerendam beauty blendernya selama semalam. Jadi pas ininya, untungnya kayak kotorannya itu pada kayak rontok-rontok dengan sendirinya. Sinian harus menggunakan 2 jari full untuk mencuci karena ini super keras banget dan super bikin tangannya Sinian itu sampai gemeter-gemeter. Kalian tahu kan kalau misalnya kita terlalu banyak kerja, terus habis itu tangannya kita tuh jadi gemeter-gemeter pas habis kerja. Exactly that how I feel, guys. Itu yang Sinian ngerasain. Jadi pas Sinian selesai nyuci ini doang, ini Sinian harus sampai taking time untuk istirahat dulu karena saking super sakitnya tangannya Sinian untuk bisa mencapai beauty blendernya itu bisa sebersih ini sekarang. Yang terakhir adalah fake beauty blender. Fake beauty blender ini sebenarnya itu enak banget kalau misalnya kita mau pencet-pencet gini, dia nggak terlalu ngalamin masalah. Emang dia lebih keras. Kalau dibandingin kerasnya, Sinian harus bilang kalau dia ketiga yang terkeras. Jadi si fake ini itu ternyata surprisingly lebih gampang untuk dibersihin daripada yang Korea. Cuman masalahnya adalah karena fake, kalau misalnya foundation dan eyeliner udah nge-stain di sini, kebetulan sini ada eyeliner juga sih, kayak ada eyeliner hitam gitu sih. Dia nge-stain dan stainnya itu bakal stain forever dan itu nggak bisa sama sekali dicoba. Sini udah pernah coba juga sama brush cleaner, tekniknya pakai olive oil and lots of things, tapi nggak ada yang berubah. Stainnya itu bakal tetap stain di sini. Itu adalah salah satu kekurangan dari fake beauty blender ini. Jadi kita akan, kalau misalnya kalian udah tahu, di sesi ketiga ini Sinian akan ngerekap lagi berdasarkan urutan yang terbaik dari mencucinya atau enggak. Jadi yang pertama adalah, yang paling gampang adalah punyanya Masami Suko. Yang kedua adalah beauty blender. Yang ketiga adalah yang fake beauty blender. Dan yang terakhir adalah, you guess it, the Korean one, Too Cool for School Marshmallow Puff. Kita udah masuk ke sesi yang keempat, guys. Sebenarnya ini menurut Sinian udah sesi terakhir. Jadi Sinian bakalan nunjukin ke kalian kalau Sinian nyobain 4 beauty blender ini hasilnya bakal kayak gimana. Jadi nanti Sinian akan paruhin kiri kanan sebelah dan Sinian akan pakai foundation 2 kali. Di sesi kali ini yang akan Sinian pakai adalah foundation cair. Sinian karena pengen tahu untuk penyerapan produknya, gimana mereka nyerap produknya, apakah penyerapan produknya banyak banget, apakah produk yang kita pakai itu maksimal atau enggak. Oke, jadi Sinian udah ada bandonya Sinian dan Sinian akan cobain dulu. Yang pertama kali adalah original beauty blender. Dan Sinian akan gunain 2 andalan foundationnya Sinian yang jadi base of beauty-nya Sinian. Sinian akan mix keduanya, akan taruh di belakang tangan dulu, ambil produknya dan coba untuk pakein di salah satu sisi mukanya Sinian. Jadi Sinian udah pakai di satu sisi dan ini separuh wajah di bagian sini, dan ini nggak pakai beauty blender sama sekali. Sinian bisa ngelihat yang pertama itu adalah enak banget dan flawless banget hasilnya, flawless banget. Dan enaknya adalah I think like kalau misalnya Sinian pakai ini mau ditampain berapa kali, ditap-tap berapa kali gitu, dan kelihatannya flawless, nggak ada streaky marks atau nggak ada kelihatan pori-porinya atau nggak ratanya. So far I think it's good. Dan Sinian juga sempat cobain di bagian teardropnya, dan surprisingly bagian teardropnya tuh pas banget untuk bagian hidungnya Sinian sini sama di bagian mata sini. Untuk produk yang keserap itu lumayan banyak dan Sinian mau lihat lagi. Sinian akan apply di sini apakah masih bisa apply foundation atau enggak. Oh, masih bisa tapi dikit banget. Kalian juga nggak bakal bisa ngeliat, guys. Dia kayak ada tapi kayak almost kalian nggak bisa lihat. Karena mungkin disebabkan oleh yang namanya pori-porinya yang gede. Mungkin karena berpori-pori dan dia super bouncy, jadi dia menyerap produknya cukup banyak juga. Next yang akan Sinian coba di separuh sisanya sini itu adalah brush punyanya Masami Suko.
sebelah separuh sini Beauty Blender dan separuh sini Masami Suko. Kita bahas dulu hasilnya ya. Kalau menurut Cindian kedua-duanya hasilnya lebih flawless, but Cindian menggunakan rasio yang sama, yaitu 1 pump dan 1 pump. Jadi Cindian pakai total 2 pump di setiap Cindian pakai Beauty Blender. Yang separuh sini itu dia lebih kelihatan full coverage. I don't know, kalian nggak bisa lihat, tapi kelihatan sedikit settle aja, lebih kelihatan full coverage dan lebih kelihatan nutupin. Mungkin karena perbedaan ini kali ya, tempat kali ya. Sini akan coba untuk ngeblend lagi. Coba ya, sini akan coba untuk ngeblend Beauty Blendernya lagi. Ya guys, sini bisa lihat di sini jauh lebih jelas. Sekarang separuh sini somehow dia lebih full coverage. Si Masami Suko ini buat hasilnya ini lebih full coverage. Padahal Cindian menggunakan foundation yang sama. That is so crazy guys. Mungkin ini itu bakal lebih cocok kalau kalian senang dengan hasil yang natural. Kalau misalnya Masami Suko, mungkin karena warnanya juga ya. Cindian bener-bener kayaknya bener-bener curiga deh sama warna itu ya. Bener-bener berdampak. Cindian jelas banget dep-depannya tuh harus di blend lagi berulang-ulang kali. Karena dia punya yang namanya jejak. Dia ada jejaknya kayak gitu. Teardropnya, bagian teardrop ini itu nggak bisa menjangkau selihai Beauty Blender. Apalagi bagian hidungnya Cindian yang bagian dalam sini itu kalau misalnya Cindian bisa jelas lihat close up, bagian sini itu ke cover banget. Kalau bagian sini itu somehow kayak agak merah-merah dan ini agak susah nge-covernya. Produknya, keserapnya, mungkin karena ya kan Cindian bilang kan, Cindian curiga banget sama warnanya. Mungkin karena warnanya hitam, kita bisa ngelihat kalau ini tuh dia nggak nyerap daripada Beauty Blender. Kalian bisa lihat sekarang nih banget, ini masih ada sisa banyak banget face produknya di sini. Padahal Cindian pakai sama loh, 1:1 tadi di Beauty Blender. Kalau kalian lebih nyari something yang lebih mengcover dan lebih nyerap produknya nggak terlalu banyak, I suggest you Masami Suko One. Jadi selanjutnya kita lanjut aja yuk. Kita akan pakai yang punyanya Korea ini. Coba, I don't know what to say about this. This is pretty awesome buat Cindian. Yang pertama, produknya nggak kepake banyak dibandingin sama Masami Suko, kayaknya hampir sama. Jadi dia nggak terlalu gitu nyerap banyak produk, tapi dia bisa bikin full coverage. Ini ciri-cirinya hampir mirip dengan punyanya Masami Suko. Cuman yang Cindian kelihatan jelas adalah bagian flatnya, yaitu bagian bawahnya super streaky. Super kelihatan banget jejaknya. Jadi Cindian harus dab sampai beberapa kali. Untuk daerah pipinya Cindian, karena ini cukup gede kali ya daerah wajahnya kita, ini cukup gampang. Tapi kalau misalnya udah nyampe ke dahinya Cindian itu pas Cindian pakai, kok nggak ini loh, nggak halus-halus. Sampai Cindian akhirnya tuh harus pakai ujungnya ini untuk ngeblend bagian atas, baru akhirnya dia jejaknya ke blend. Kalau pakai ini itu kayak nggak tahu, Cindian coba berkali-kali blend nggak bisa di blend, sampai pakai ini baru bisa ke blend. Untuk bagian teardropnya, surprisingly ketika dia karena Cindian kayak ngejudge dari bentuknya yang gemuk, ternyata dia cukup fleksibel juga loh guys. Dibandingin sama Masami Suko, dia ini lebih gampang untuk diaplikasiin ke bagian bawah mata. Dan it is super full coverage guys. Cindian merasa ini cukup full coverage gitu loh guys. Jadi kayak ngerasa kayak pakai foundation yang full coverage. Cindian nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi kayak urat-urat nadinya Cindian dibandingin sama yang ini itu lebih kayak ketutup. Sebenarnya ini tuh keren banget dan Cindian cukup admiring. Ternyata ini keren banget dibandingin sama dua beauty blender yang tadi. This is so cool. Cuman yang jadi kekurangannya adalah di sesi 1 dan sesi kedua tadi guys. Sesi 1 sampai sesi 3 tadi. Ini kayak jadi kekurangan. Cuman kalau misalnya kalian emang kepengen hasilnya full coverage gitu, this is pretty awesome untuk produk yang bikin full coverage. Let's try the fake one. Last but not least, di sebelah sini yang akan coba the fake one.
and I can see at the camera right now that you can totally see the difference, guys. This is so much full coverage. It's amazing! It's amazing! For 25.000, this is amazing, guys. Ini beneran bikin full coverage banget, dan produk yang sisa emang kayak nggak terlalu sebanyak ini sih. Cuman kayak menurut Cindian, it's amazing how it's so full coverage, dan wow, it's cool, keren. Kalian bisa langsung lihat kan perbedaannya di sini tuh kayak lebih kelihatan natural daripada yang di sini. Yang kedua adalah kalau kita pakai gini, kalian harus sambil dragging juga. Ternyata nggak bisa kalau misalnya kalian tap-tap doang, karena kalau kalian tap-tap doang, jejaknya tuh bakal ada terus. Sampai sini akhirnya keki dan sini tuh ngedrag produknya, akhirnya baru produknya bisa kebelan. Dan produknya masih bisa geser kalau misalnya kita apply. Hasilnya bakal lebih flawless kalau misalnya kita ngedrag foundationnya, which itu adalah salah satu kekurangannya. Dan dia nyerap produknya itu juga cukup banyak sih kalau menurut Cindian. Kayak di bagian bawah sini kalian mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi ini kuning banget. Terus yang di sini juga kuning banget langsung di bagian teardropnya. Bagian teardropnya menurut Cindian cukup membantu. I don't know why, karena dia fake. Jadi di bagian ujungnya itu agak sedikit kaku. Jadi meskipun dia gemuk dan susah menjangkau, tapi karena kaku, bentuk kakunya ini, akhirnya tuh kayak waktu apply gitu di sini jadi gampang. Oke guys, jadi sini udah balik, sini udah pakai sedikit blush on and a little bronzer and a little concealer to make my face feels better. Jadi sini udah nyobain keempatnya tadi. Jadi untuk penyerapan produk yang paling sedikit, it goes to the Masami Sukowan. Woo! Yang kedua, award goes to the Korean one, surprisingly. Yang ketiga, it goes to Beauty Blender. Award last goes to this fake beauty blender. Oke guys, kita udah ada di resultnya kali ini. Result ini adalah pendapat Cindian, mana yang Cindian lebih kepengen beli dibandingkan yang mana. So yeah, let's see. Cindian akan coba untuk kasih review dari 1 sampai 10 aja ke kalian semua, supaya kalian jadi lebih tahu pendapatnya Cindian, kalau Cindian lebih prefer yang mana. I will give this 5 or 6 dari 10, 5 atau 6 dari 10. Karena nyerap produk banyak banget, hasilnya natural, which I don't like. Nyucinya lebih susah dan belum apa-apa, ini baru 2 kali cuci udah fading. Yang kedua adalah Masami Suko. I will give this like 7, 6 atau 7 dari 10. Karena Cindian benci banget dengan ini, teardropnya. Kenapa sih teardropnya tuh dibikin kayak gini gitu loh? It's so annoying. Yang ketiga, Korea. Ini Cindian bakal ngasih 5 juga dari 10. Cindian antara bingung, antara Cindian punya hate or love relationship with this product. Tapi yang ini itu somehow keras dan susah banget dicuci. Tapi at the same time, dia yang bisa bikin full coverage. Last but not least, yang fake one. Jujur Cindian di luar ekspektasi, Cindian berpikir kalau ini yang pasti bakal jadi urutan jelek terus dan bakal jadi jelek terus. But it's actually not. Ini punya satu kelebihan yang Cindian suka banget, which is bikin full coverage di separuh wajahnya Cindian. I will give this 7 or 8. Oke guys, jadi itu dia penilaian dari Cindian. Gimana menurutnya kalian? Buat kalian semua yang udah pernah coba Beauty Blender, please komen di bawah dan kasih tahu gimana pendapatnya kalian dan reviewnya kalian. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian semua yang penyuka Beauty Blender, mungkin bisa jadi referensi mereka juga. Dan also, subscribe to my channel to be part of my family. Akhir-akhir ini udah 3 video setiap minggunya. Jadi, well, Cindian akan coba untuk tetap bikin 3 video setiap minggunya. Thank you guys so much for watching this video. I shall talk to you guys really soon. Sampai ketemu di versus selanjutnya. Bye-bye!